Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena makan buah, atau Adam dan Hawa makan buah karena hatinya berdosa. Nah iya. Kalau membuat gue menjadi lebih baik adalah gue tidak tahu lagi apakah gue akan deserve surga or no. Tapi gue merasa apa yang membuat gue menjadi lebih baik adalah rasa tidak pantasku. Justru ironinya adalah makin rohani orang, makin merasa tidak layak dia, makin merasa berdosa dia. Ketika gue tidak bisa tidak melukai siapa-siapa, bahwa gue adalah orang suci. Orang yang sudah benar gitu. Itu kesalahan banyak orang. Mereka berpikir pertobatan itu adalah saya tidak melakukan. Dan akhirnya gue mulai membayangkan, capek jadi Nabi Musa tuh ya. Perjalanan 40 hari menjadi 40 tahun. Membajingan gue bilang. Jadi pendahuluan gue itu mau mengarah pada pertanyaan pamungkas ini. Apa yang bikin lu mau datang ke sini? Lu bilang tadi, gue merasa gue mesti datang aja. Apa? Barang siapa tidak mengenal kasih, maka dia tidak mengenal Allah Tuhan. Cara satu-satunya mesti balik kepada settingan pabrik hati ini. Iya. Settingan pabriknya Tuhan. Betul. Jadi kalau cuma modal baik, apalagi modal baik karena dibaikin sama orang, atau modal baik supaya berharap dibaikin sama orang, Anda belum mengenal kasih. Buat saya. Amin. Tapi tidak masalah. Tapi mau berbuat baik supaya masuk surga, Anda pun tidak punya kasih. Iya. Tapi don't worry, Anda sudah menuju kasih, gitu. Maksudnya jangan dipatahkan. Karena begini. Oke, gue setuju. Karena gini. Gue setuju. Karena gini, jangan sampai ketika berbuat baik ini berarti tidak boleh dilakukan. Oh tidak, berbuat baik tetap baik. Tapi untuk menjadi lebih jauh, teruskan berbuat baik itu sampai menemukan kasih. Di mana kebaikan itu sudah bukan menjadi sebuah obsesi, tapi menjadi sebuah kasih. Silakan dijelaskan apa itu definisi kasih itu. Ya kan? Ya kan 1 Korintus berapa? Gue nggak mau pakai ayat kasih itu sabar, Pak, murah hati dan sebagainya. Menutupi segala hal. Kasih itu adalah sifat untuk si pohon kehidupan, yaitu Allah, sang sumber kehidupan. Dalam Taman Eden ada 2 pohon, 1 pohon kehidupan dan 1 pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu simbolik semuanya, penggambaran simbolik tentang siapa kita, value kita, meaning kita. Iya. Nah kemarin gue barusan juga seminar juga. Gue kasih pernyataan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Kebanyakan orang berpikir jatuh dalam dosa karena makan buah. Iya. Bagaimana kalau gue balik sedikit? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena makan buah, atau Adam dan Hawa makan buah karena hatinya berdosa. Nah iya. Tapi kan dosa itu harus ada perbuatan ya? No. Bibit kan kalau masih baru masih bibit ya. Makanya kekristenan kan ngomong tentang dosa itu natur. Oh, bawaan. Dosa itu natur. Dosa itu adalah satu konsekuensi logis dari keadaan hati kita yang punya pilihan bebas. Iya. Jadi nature ya. Natur. Makanya kan ada yang bilang begini, oh kalau manusia lahir itu kayak kertas putih. Iya. Ya, dalam konsepnya itu konsep suci gitu. Iya, belum. Gue nggak setuju. Belum itu. Dia kertas putih dalam hal berbuat jahat. Berbuatnya belum. Tapi kalau misalnya seorang anak dia bisa bohong, ada yang ngajarin dia bohong nggak? Nggak pernah ada yang ngajarin dia bohong. Tapi iya nggak? Iya. Tapi kok dia bisa bohong? Iya. Karena itu natur dosa. Karena ada di dalam itu. Betul, dia udah terimplan di dalam karena itu adalah sesuatu yang logis konsekuensinya. Iya. Berarti dia ada benihnya. Begitu bahasa kasarnya ya. Anggaplah begitu. Jadi makanya manusia itu kekristenan makanya ngomongin ini ya. Dan gue nggak tahu lu udah mikirin sampai ke situ apa enggak. Tapi kemarin gue di-challenge sama si topi Ducati itu. Iya. Gue di-challenge, bukan dia challenge gue, tapi gue di-challenge karena dia ngomong begini. Dia ngomong begini. Ini ada orang dengerin Yesus berkhotbah. Iya. Lalu kemudian dia dengerin Yesus berkhotbah, terus dia pulang, dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia mati. Diampuni dosanya nggak? Diampuni. Kebanyakan orang Kristen pasti ngomong gitu. Oke. Masuk surga nggak? Masuk. Tapi Yesus belum mati. Oh, nangkep gue. Iya. Karena orang Kristen menurut apa yang dihafalkan, gue ulang lagi, dihafalkan oleh orang Kristen adalah Yesus mati menebus dosa kita, menanggung dosa kita. Jadi permasalahan dosa kita diberesin sama Yesus. Iya, karena kalau dia belum mati, siapa yang nebus nih? Itu hafalan. Jadi kita jadi bingung karena apa? Orang ini minta ampun,
diampuni. Iya. Masuk surga nggak? Kita bilang masuk surga. Iya. Sih? Tapi kalau gue ngelihat dari satu POV lagi, dia mendoakan orang ini masuk surga. Semoga maksudnya gitu. Siapa yang mendoakan? Orang-orang yang so tahu itu. Semoga masuk surga. Iya, Oke. gue tuh selalu melihat segala hal tuh dari dua sisi. Dalam maknanya ya. Karena buat gue kalau ngelihat sesuatu dari satu sisi, kita jadinya terlalu dangkal dan bisa terlalu FOMO ya. Karena gue bersyukur gue terlatih dalam dunia apologetika. Meski gue nggak pernah nyebut diri apologet gimana-gimana. Gue akhirnya mampu memahami bahwa sebenarnya permasalahan kita tuh adalah kita tuh, yaitu tadi kita menghafal tanpa memaknainya dalam. Iya, dan itu memang butuh orang-orang kayak kalian untuk membimbing supaya mereka tuh jangan cuma menghafal. Daripada kau sibuk ribut, lebih baik kau bimbing di situ. Nah ini gue nggak tahu gue bisa match level 6 lu nggak Iya, nih? Ini level 6 lu nih ya. Iya. Dosa itu apa? Masalahnya adalah kita terjebak dengan pemahaman agama lain. Dosa itu perbuatan. Masalahnya dosa di sini bukan perbuatan. Gue kasih contoh. Misalnya Biel deh. Iya. Di mana Biel sekarang? Ada di rumah lagi. Misalnya Biel pecahin piring di depan lu. Iya. Biel minta maaf. Lu ampuni nggak? Maafin dong. Iya. Lu maafin. Tapi lain cerita kalau Biel pecahin piring terus dia mikir begini. Papa maafin. Gue pecahin aja terus. Lain cerita kan? Oh, lain cerita lagi. Karena apa? Perbuatan pecahin piringnya dimaafkan. Iya. Tapi ada masalah yang belum beres. Iya, tanggung jawab. Hati. Tanggung jawab itu kan juga Hatinya dari belum hati. beres. Iya. Nah, yang tadi itu kan dia berasumsi, si topi Ducati itu, dia berasumsi bahwa dosanya diampuni dan it's all, selesai. Tapi kekristenan nggak bicara dosanya, perbuatan dosanya diampuni saja. Iya. Kekristenan bicara bahwa keselamatan itu bukan soal perbuatanmu diampuni, Iya. tapi hatimu diubahkan. Iya. Karena supaya kamu tahu apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Kalau istilah gua itu kesadaran. Yoi. Nah, makanya gua tuh baca buku kan banyak. Heeh. Baca ini Buddha. level 7 nih sudah nih. Pelan-pelan ya. Oh, pelan-pelan. Kalau Buddha itu kan artinya kesadaran. Definisinya intinya kesadaran. Di dalam Islam itu kan sering banget gue tuh disuruh didoakan dapat hidayah. Gue cari-cari hidayah mengerucut kesadaran buat gue ya. Ya ini gue tidak mau itu, tapi buat gue kayaknya kesadaran. Kalau di Kristen pencerahan, enlightenment gitu, hidup baru, kesadaran gitu. Ternyata mungkin selama ini kita itu hidup banyak gak sadar. Tapi kita merasa kita itu sadar. Gitu kan? Nah contoh kayak Biel. Biel kan masih kesadarannya masih jauh daripada kita nih. Mencain piring dia gak tahu ini salah apa enggak. Dia masih belum ini. Dia hanya mengikuti nature-nya dia. Sampai akhirnya kita membimbing dia. Sampai akhirnya kita kasih tahu ini gak baik. Tapi dia kan bawa apa sifat alamiah. Ada anak yang kalau dikasih tahu langsung dengar. Ada anak dia lawan dulu. Ini gue jeda sedikit ya. Ini ada obrolan teman-teman di tim nih. Biel itu gila, itu fotokopinya Ci Olive katanya. Iya, gak ada unsur densunya sama sekali. Iya, gak ada. Tapi anak-anak bilang begini, tapi gue jamin deh, Biel tuh kelakuan densu. Sebenarnya Bener gak? Kayaknya ini cuma lucu-lucuan. Gak apa-apa, saya klarifikasi. Sebenarnya Ci Olive waktu kecil begitu kelakuannya. Ci Olive itu punya historical memanjat lemari rumahnya sampai lemarinya jatuh. Dan lu percaya nggak? Ci Olive, mamanya Ci Olive tuh orangnya lembut sekali. Kalau ngomong tuh very lembut. Sangat soft. Oke. Bisa nampar anaknya di depan publik, namanya Olivia. Lu bayangin bandel gak tuh? Oh iya. Ini parah ya. Iya, jadi saya sebenarnya tidak berkontribusi di dalam dia sama sekali. Jadi berarti terpatahkan asumsi kalian semua ya. Jadi Ci Olive itu dia itu sebenarnya serigala berbulu domba. Kelihatan kayak domba tapi serigala itu dalam. Kalau gue kebalikan ya. Domba yang bikin diri jadi serigala. Iya. Gitu. Oke, sorry. Balik. Biel. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang perbuatannya dosa itu sendiri, menurut gua kan kita logika dasar dalam beragama itu kan masing-masing agama sudah mengatur tentang pelanggaran yang menjadi masing-masing dosa. Agama punya maknanya sendiri. Dia kasih definisi sendiri. Betul. Tapi menurut gua kan akhirnya ujung-ujungnya yang menjadi hakim itu bukan kalian-kalian juga. Bukan kita-kita juga. Tapi akhirnya Isa itu sendiri atau Yesus itu sendiri yang kalau gue baca nih menurut historical gitu. Nah dalam hati gue, siapa yang tahu pikirannya dia nih?
Yesus kan tahu-tahu dia ganti atau dia ini, lu bisa apa? Sekarang gue mau nanya lu pada deh. Siapa yang bisa gugat dan debat di akhirat? Siapa yang bisa? Coba kasih tahu gue. Bagaimana cara lu menggugat? Bagaimana? Kuasa lu ada di mana? Nggak ada. Itu yang membuat gue, tadi gue bilang, Tuhan saya ikut aja deh. Karena gini bos, gue bisa meyakini diri gue masuk surga. Apakah itu baik untukku? Tergantung. Apakah itu bisa membuatmu menjadi lebih baik? Kalau itu bisa membuatmu menjadi lebih baik dan itu tidak merugikan orang lain, believe it. But if not, it's okay to not believe it. Karena begini, kalau membuat gue menjadi lebih baik adalah gue tidak tahu lagi apakah gue akan deserve surga or no. Tapi gue merasa apa yang membuat gue menjadi lebih baik ada rasa tidak pantasku. Karena gue merasa bahwa ketidakpantasan itu membuat gue menjadi lebih baik. Karena ketika gue merasa pantas, gue kok menjadi lebih buruk. Gue suka. Gitu sih. Itu mirip kayak Paulus. Paulus ya? Paulus. Oh Paulus yang diperdebatkan itu ya? Paulus yang katanya menciptakan agama Kristen. Katanya begitu. Tapi anyway kita nggak usah ngomong itu. Jangan bawa saya ke sana. Ya. Mau dibawa? Jangan. Jadi Paulus itu dalam perjalanan kerohanian dia, Paulus itu sebenarnya kita bisa mampu memberikan semacam kayak berhak untuk kita bilang bahwa dia itu orang yang sangat strong will. Dia bayangkan termasuk di usia yang sangat muda dia tuh mengejar orang-orang Kristen untuk masukin penjara. Dia membela agamanya dengan luar biasa, bahkan dia bilang aku nih Benyamin asli, disunat hari ke-8, aku tuh mazhab Farisi dan sebagainya and so on. Jadi dia tuh adalah orang yang betul-betul kelihatan punya pikiran itu cenderungnya apa? Sombong. Nah, tapi dalam perjalanan dia kita mampu melihat bahwa dia menulis dalam surat-suratnya itu kan gradual tuh kan, tahun 60, lalu tahun 70 dan sebagainya, dia terus gradual. Kelihatan awal dia bilang gini, dari semua murid-murid aku tuh yang paling berdosa. Iya. Karena dia awalnya orang paling ini ya, yang paling menistakan lah ibaratnya ya. Betul. Semua yang lain track record bye-bye lah. Gua nih yang track record nih paling bejat nih. Tapi dalam beberapa waktu kemudian dia bilang, dari semua orang percaya gue paling berdosa. Malah kebalik ya. Makin turun. Derajatnya makin turun. Tapi dalam bagian terakhir dia tulis kepada Timotius atau Tesalonika ya, gue agak lupa. Dia bilang begini, dari semua orang aku nih paling berdosa. Jadi di sini ya kita menemukan spiritualitas Kristen. Spiritualitas Kristen itu apa? Makin dekat kita dengan Tuhan, makin merasa tidak layak kita. Makin merasa tidak baik kita. Karena apa? Karena kita makin mendekat pada terang. Pada kebaikan itu, sumbernya. Kita makin dekat dengan terang, kita makin kayak, gue ingat seorang pendeta senior ngomong dia berkhotbah begini. Kita tuh kayak dekat dengan sumber lampu. Makin kelihatan kita punya bopeng, kelihatan kita punya keriput. Jadi justru ironinya adalah makin rohani orang, makin merasa tidak layak dia, makin merasa berdosa dia. Berarti saya ada di mana ya? Level 8 berarti. Karena gue sendiri terus memeriksa hati gue ya. Gue tuh kerjaan gue tiap hari tuh memeriksa hati gue. Karena gue punya banyak pengalaman. Dimana gue tuh merasa bahwa gue tidak perlu melakukan itu. Tapi ternyata diam-diam itu hati gue sudah tidak baik. Baru gue sadari belakangan, capek membersihkannya kan. Dan gue gak mau membersihkannya itu ditumpuk-tumpuk nanti dibersihkan sekalian gitu kan. Gue gak tertarik lagi dengan filosofi itu. Jadi tiap hari gue memeriksa hati gue. Hari ini ada kebencian Denny gitu. Ada gitu. Kenapa? Karena dia kayak anjing ya kan. Udah dikasih tahu berkali-kali. Itu gak usah disensor. Iya gak usah. Kan anjing makhluk sayangan ya kan. Ya kan. Iya juga. Berpikir jadi pembelaan yang baik ya. Anjing itu binatang yang lucu gitu. Iya dan pintar loh. Iya. Dan mahal. Terus gue mulai terus gue ngomong, tapi nggak boleh kayak gitu juga kan. Iya. Ada nggak solusi yang lain yang bisa kita lakukan gitu? Coba begini gitu. Ya udah. Kita minta maaf sama Tuhan ya gitu ya. Karena tadi sudah ngomong sesuatu yang mungkin gak enak. Pasti nyakitin perasaan dia gitu. Semoga Tuhan memberikan hiburan untuk hatinya. Dan semoga Tuhan bisa melembutkan hatinya supaya dia tidak tersinggung dengan sikapku tadi gitu. Jadi tiap hari gue selalu memeriksa. Karena buat gue
Pertobatan kan nggak bisa sehari selesai ya. Pertobatan terus terjadi setiap hari karena setiap hari kita bisa melukai siapapun Ya, secara sadar maupun tidak sadar. Ya, ya, ya. Tapi kan intinya bukan di situ. Bukan intinya bahwa ketika gue tidak bisa melukai tidak melukai siapa-siapa Ya. bahwa gue adalah orang suci. Orang yang sudah benar gitu. Itu kesalahan banyak orang. Mereka berpikir pertobatan itu adalah saya tidak melakukan. Padahal sebenarnya pertobatan itu bukan soal saya tidak melakukan. Karena masalahnya kita pasti bisa melakukan semua hal. Bisa. Dan lu bisa nggak sadar. Yang kita nggak sadar. Nah itu. Pertobatan itu sebenarnya itu tadi. Sehingga itu menjadi sebuah kesadaran. Asik. Gitu. Ketidaksadaran kita yang kita sadari adalah sebuah kesadaran. Bagi gue ya pertobatan itu kan disebut sebagai umat yang kudus ya. Kadang kita berpikir kudus itu tiada cacat noda dosa. Yang salah. Kudus itu artinya adalah dikhususkan bagi Allah. Jadi karena dikhususkan bagi Allah, jadi hatimu kudus. Iya. Itu karena saya sadar aku ini milik Allah. Iya. Kalau aku berdosa, aku bertobat. Betul. Kalau aku sombong, aku sadar aku milik Allah, aku nggak begitu harusnya kan? Betul. Jadi dia makin jauh. Respon hati. Betul. Makanya aku kadang-kadang suka baca komentar di di akun YouTube lu kan. Baca komentar di gua. Iya, gue baca. Ngeri banget. Ini Kristen mana ya? Gua bilang, kok dia sibuk menghakimi orang? Kenapa kau itu? Kenapa kok emosi gitu kan? Dalam hati gue jangan-jangan ini dia menyaruh Kristen atau apa gitu. Jadi sujon kan? Tapi enggak lah, itu bercandaan gue. Cuma dalam hati gue, berarti banyak sekali orang-orang di luar itu masih butuh bimbingan. Dan itu dibutuhkan dari orang-orang yang punya kerendahan hati yang sudah cukup jauh untuk bisa bersabar dengan kebodohan-kebodohan yang mungkin akan timbul. Ya. Dan akhirnya gue mulai membayangkan, capek jadi Nabi Musa tuh ya. Perjalanan 40 hari menjadi 40 tahun. Ini membajingan gue bilang. Proses itu ya. Berarti di sini saya menemukan kalau ternyata Tuhan itu ingin memberitahu kalau jalan pulang itu adalah kerendahan hati juga. Sehingga seberapa banyak kekuatan yang kau punya, tapi kau tidak perlu harus perbuat kepada orang itu supaya dia hancur, berarti hatimu sudah menjadi lebih baik gitu. Yes. Itu yang gue akhirnya merasa bahwa setiap orang harus berproses untuk menemukan perjalanan hidupnya masing-masing, dan gue gak boleh lagi menjadi hakim untuk mereka. Tapi gue akan menjadi teman untuk berjalan. Disitulah akhirnya gue mulai dapat ego turun gitu. Dan gue udah mulai ngerasa gak perlu juga nge-counter terlalu banyak hal yang menurut gue gak perlu lah, sudahlah biarkan gitu. Walaupun hati kecil gue kadang-kadang masih, karena gini lah, gue tuh kan terbentuk dengan ego yang sangat besar. Jadi pasti ada rasa keinginan gue untuk meng-counter sesuatu itu juga gede gitu. Dan ingin membela diri. Membela diri, Membuktikan. membela ideologi, membela Iya. pemikiran, membela pengalaman dan lain-lain gitu loh. Tapi jujur nih, ini gua akuin ya, gua tuh sangat-sangat serem kalau lu ajak debat, karena kecerdasan gua itu lumayan sangat tinggi. Lu punya karakter melahap banyak informasi. Tapi dulu gue mengevaluasi hal itu, ternyata itu nggak baik buat gue. Tadi gue pikir itu bagus. Sampai akhirnya gue membalancing hal itu dan gue ngerasa bahwa sudahlah Den, kalau memang itu tidak memberikan kebaikan untuk dia, nggak usah. Biarkan dia berproses. Tapi kalau memang ada kebaikan, ya nggak apa-apa, lu sikat sedikit gitu. Jadi akhirnya gue mulai membalancing itu semua. Karena gue pikir, buat apa kepintaran itu kalau tidak membantu dia? Buat apa niat baik gue kalau akhirnya tidak membuat keadaan menjadi lebih baik? Dan gue udah sering banget mengalami hal kayak begitu. Gue udah harus mesti belajar sebuah fase baru dalam hidup gue untuk mulai ngerem nih. Jangan terlalu bablas. Boleh ngerem dikit. Nah inilah art of life yang akhirnya gue belajar dan sampai hari ini itu masih menjadi gairah proses dalam hidup gue. Makanya gue selalu bersemangat setiap hari. Di balik kebosanan gue terhadap apa yang sudah gue alami. Karena gue selalu ingin melihat bagaimana kehidupan itu berproses setiap hari. Lama-lama gue mikir, apa Tuhan melihatnya seperti ini kali ya? Melihat bahwa proses itu baik untuk manusia. Bahwa apa yang manusia pikir baik dan buruk buat dia, itu baik di matanya. Gue nemu firman itu di dalam Injil. Karena gini,
Kalau kita berpikir bahwa ini buruk, yes it is buruk gitu kan. Minyak di gorengan ini buruk ya, udah pasti buruk gitu loh. Tapi masa lu hilangin tuh minyak? Kalau minyak ini kita musnahkan, anggap kita punya kemampuan untuk memusnahkan minyak ini, keseimbangan kehidupan bisa terganggu. Lu punya kemampuan memusnahkan semua sawit, bahaya. Iya kan? Pasti kan ada dampak lagi gitu. Jadi Serius. iya. Serius. Jadi gue menganggap Enggak. Oke, enggak apa-apa. Maaf. enggak, gue tahu arah lu. Oke. Gue paham. Ya oke, balik lagi. Tapi saya tidak mau ke sana. Saya takut ya. Takut ya. Nanti ada klarifikasi. Enggak apa-apa. Iya. Jadi gue menganggap bahwa segala sesuatu itu memang harus terjadi sedemikian rupa, termasuk sawit tadi, ya kan? Bahwa itu adalah bagian dari sebuah proses di mana proses itu akhirnya menciptakan the next day, dan kehidupan itu terangkai sesuai dengan kehendak yang berkata bahwa aku adalah alfa dan omega, aku adalah awal dan akhir. Gue bawa ini semua ke dalam kejadian awal. Penciptaan Adam dan Hawa. Di mana Hawa itu memakan buah itu. Ini POV 1 ya. Gue kasih POV 1 gue. Kalau Hawa tidak makan buah itu, tidak ada rasa takut. Kalau Hawa nggak makan nggak ada rasa takut. Ada nggak kira-kira? Pendekatannya adalah pendekatan. Ini POV 1 ya, pendekatannya ya. Jadi kalau tidak ada rasa takut, bagaimana iman bisa turun? Oke. Jadi perspektifnya mesti ada rasa takut dulu, baru ada rasa peaceful. Iya. Ada ini dulu, baru ada rasa damai. Gitu ya. Coba kita reverse ya. Kita reverse. Reverse ya. Reverse. Misalnya contoh kita analogikan walaupun tidak apple to apple. Kalau tidak lapar bisa makan nggak? Bisa dong. Aja, kalau ada mulut ada perut aja. bisa kan? Iya. Tapi esensinya nggak dapet ya. Esensi maksudnya kepuasan makan itu. Nggak dapet kan? Kalau mesti ada lapar dulu baru ada kepuasan. Kan? Harus ada lapar gitu kan. Berarti kan harus ada sesuatu yang tidak menyenangkan dulu, baru ada yang menyenangkan. Sehingga yang menyenangkan itu punya value. Itu POV-nya. Iya kan? Okay. Karena kalau tidak ada yang tidak menyenangkan dulu, yang menyenangkan itu tidak punya value yang seperti itu. Ngerti kan maksudnya? Sekarang lu tidak pernah mengalami yang namanya dosa. Tiba-tiba ada pengampunan. Apa arti pengampunan itu? Kalau gue ya, oke, itu perspektif yang bagus. Tapi kalau gue ya, pada akhirnya gue mampu memahami bahwa ada sebuah dosa yang paling mengerikan. Ketika kita ngerasa diri benar. Itu ngeri banget. Iya, itu yang memang itu memang sudah pernah gue itu kan. Iya. Makanya kan tadi kan perspektif lu itu ada pada maksudnya karena lu reflecting di perjalanan hidup lu kan. Kalau obrolan gue ini kan sebenarnya sebuah narasi. Yoi. Yang gue nggak tahu ini benar atau tidak. Okay. Makanya gue selalu bilang gini sama diri gue, jangan pernah membuat sesuatu, you bilang 100% this right. You bisa salah. Karena ketika orang itu merasa dirinya benar, dia bisa salah. Yeah. Jadi gue menganggap tadi bisa salah, bisa benar. Iya. Tapi meaning yang memang lu mau sampaikan, gue rasa itu kekayaan. Kekayaan hikmat ya, gue bilang. Yang lu mau sampaikan tadi itu hikmat. Hikmatnya. Iya. Maksudnya itu kalau lu melihat dari POV hikmat bahwa sebenarnya apa yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan ini itu sudah dirancang sedemikian cantik sampai otak kita pun mungkin tidak akan bisa mencukupi ya. Nah, gitu. kalau lu kan tadi bilang karena memang perjalanan lu kan dosa dan sebagainya, berbuat dosa, hidup dalam kejahatan dan sebagainya. Nah, itu lu mampu memahami itu, wah ini anugerah besar. Makanya memang Tuhan Yesus juga bilang bahwa yang berhutang lebih banyak sama yang berhutang sedikit, manakah yang akan membalas perbuatan. Ini kan konteksnya perempuan yang mencuci kaki Yesus dengan minyak. Yesus tuh mau sindir ahli Taurat orang Farisi karena mereka merasa bahwa ini kenapa perempuan ini diizinkan datang ke sini, diizinkan untuk mencuci kaki Yesus, dan tidakkah Yesus tahu bahwa ini perempuan berdosa? Ya nggak mungkin nggak tahu dong. Dan Yesus berespon dengan cara yang elegan banget. Dia bilang yang berhutang banyak akan berterima kasih kayak begini. Tapi yang berhutang sedikit, atau Yesus mau bilang kayak lu yang merasa diri benar, lu nggak ngerti apa artinya ini. Iya. Dan kalau lu sebagai tuannya, lu pilih yang mana? Gue pilih semua orang mengalami proses perjalanan yang berbeda-beda. Tapi justru ini yang gue mau sampaikan ya. Kalau gitu ada yang tanya kan nanti, kalau gitu gue yang dari dulu udah baik-baik aja gimana? Nah, berarti gue gak punya kesempatan merasakan anugerah Allah dong. Kalau gue bilang justru lu bisa merasakan anugerah Allah dengan sangat luar biasa juga. Kok bisa?
Karena lu pikir bahwa dengan segala kebaikan lu tadinya, lu tuh bisa layak, diselamatkan, dapat kasih Tuhan. Dengan cara demikian, maka sebenarnya lu sudah acting as God. Dan bukankah itu mengerikan? Karena ego sama God kan sebelahan. Iya ya? kan? Iya. Dan gue sering banget menemukan diri gue. Dan akhirnya gue mirroring ke orang. Karena gue yakin akhirnya orang juga bisa relate. Bahwa ternyata kadang-kadang kita tuh bukan menuhankan Tuhan. Tapi yang kita tuhankan jadinya ego kita. Iya. Makanya kan Yesus itu ketika ngomong perumpamaan anak yang hilang, yang sudah bejat itu lari pulang ke rumah. Cerita itu tidak selesai pada anak pulang rumah loh. Cerita itu menggantung pada anak sulung yang protes. Iya. Kenapa lu izinkan anak bungsu itu pulang? Gua yang udah setia bertahun-tahun ini lu nggak pernah bikin pesta buat gua. Tapi si bapak bilang, tidakkah kamu bahagia bersama aku? Kamu tinggal bersama aku tapi tidakkah kau bahagia bersama aku? Cerita itu menggantung. Kenapa? Karena itu cerita untuk kembali membuat orang yang merasa dirinya benar, reflect ke dirinya. Sebenarnya pesannya Lu yang butuh keselamatan. Jadi kesimpulan yang gue ambil ke semua yang mungkin orang bisa coba fokus bahwa sebenarnya bukan yang tersuratnya tapi yang tersiratnya. Jadi wisdom atau hikmatnya yang lu harus ambil karena perbedaannya itu bukan sesuatu yang harus lu permasalahkan. Tapi apa yang baik di dalam perbedaan itu yang harusnya lu petik ibaratnya begitu kan ya. Tapi gue ada satu hal yang gue syukuri. Waktu itu gue inget banget waktu gue reaksi lu karena gue rasa maksudnya kan rame orang bicarain kan di kalangan Kristen. Iya, tahu itu. Jadi gue izin gue DM lu waktu itu kan. Dan surprisingly lu bales. Bagi gue tuh kayak what? Kok bisa gitu ya? Lu bingung ah? Itu gue bersyukur. Oh lu bersyukur? Iya dong. Emang harusnya nggak dibalas ya? Apa bagaimana itu? Well somehow gue rasa lu public figure ya dalam arti yang dalam dunia kancah persilatan, pengartisan, lu public figure dan adalah lumrah bagi orang untuk berpikir dan juga banyak kasus terjadi bahwa yang kayak gitu nggak bakal diurusin gitu, karena kan nggak ada urusannya sama exposure dan nggak ada urusan sama apa dan and so on. Ada sih exposure-nya. Waktu yang kejadian itu ketika beberapa orang kekristenan membahas itu termasuk pendeta Atos apa Atmos? Melatok ya namanya. Gue ada lihat kok videonya semua. Gue lihat kok semua. Banyak dukungan untuk beliau juga segala macam. Terus hujatan ke gue. Itu gue baca gitu kan. Oh berarti ini concern ya. Akhirnya gue cari tahu. Gue ajaklah temanku yang S3 itu ngobrol. Itu. Bagaimana sih dogma lebih jauhnya atau ilmu lebih jauhnya lah bahasa gue gitu. Gini jelasin. Berarti gue menyinggung ya. Iya. Oh maaf ya gitu. Kalau gue sebenarnya pribadi gue bukan mau ngasih tahu gue tahu atau pinter karena buat gue itu nggak ada artinya. Itu juga karena lu masuk dalam dialektika dengan orang yang lagi lu obrolin kali gitu ya. Iya, gue hanya kebetulan lagi cerita tentang apa yang gue yakini saat itu. Makanya gue bilang ini saya nggak tahu ya kalau yang teman-teman lain ya. Kalau saya dari dalam kekristenan saya yang saya yakini begini gitu. Cuma saya pikir-pikir mungkin aja gue salah ya. Tapi ya nggak apa-apa kalaupun gue salah. Tapi paling enggak gue itu tidak menutup diri untuk memperbaharui, tidak belajar lagi gitu loh. Sampai akhirnya gue merasa bahwa gila Dan kita banyak kemajuan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Maksudnya kita sudah tidak melihat diri kita ini lagi sebagai suatu sosok. Sebagai sumber kebenarannya. Sebagai sumber kebenarannya. Bahwa ternyata biarlah sumber itu ada pada Tuhan. Dan kita sebagai penerimanya gitu. Kita sebagai orang yang diubahkan karena. Puji Tuhan. Bagus ya, ini obrolan apa ya Dan? Iya. Gua sebenarnya teman-teman udah siapin beberapa hal tapi gua suka kalau masih ada waktu. No, gua suka obrolan ini go with the flow. Iya. Dan gua juga nggak mau gimana tapi anyway gua pengen tutup dengan satu. Oh, kita udah mau berakhir. Udah masih mau lanjut 1 jam lagi. Apa santai. Nggak, sudah cukup. Gua mau nutup dengan satu hal yang gua pengen tahu karena gua merasa bahwa lu ada orang yang independen dalam rohani lu dengan Tuhan, kerohanian, relasi lu sama Tuhan. Maksudnya independen tuh gini, tadi kan kita ngomong di awal bahwa ada orang-orang tuh yang dependent dan mereka it's okay karena orang yang dependent itu mereka mungkin belum ada pada sebuah, gue kasih contoh Biel aja. Dia tahu nggak apa itu benar dan salah. Dalam level yang dia masih kanak-kanak dia belum tahu itu. Sehingga dia menyandarkan benar dan salahnya pada lu, bapaknya.
Ya dia menyandarkannya ke situ. Iya. Jadi segala omongan yang gak kedengaran seperti bapak gua berarti itu salah. Betul. Atau ibunya lah ya. dua orang Iya, tua. kebanyakan orang beragama tuh kayak gitu. Perhatiin deh. Oh. Mereka nyandarin kepada apa? Nyandarin kepada hafalan Oh doktrin berarti mereka. banyak juga nih umat lu yang menyandarkan ke lu ya. Ya gue berharap. Iya pasti ada. Iya, itu gue nggak bisa tolak. Iya. Tapi gue otomatis. berharap bahwa gue menjadi bagian dalam proses pendewasaan mereka sehingga mereka bukan datang kepada gue, tapi gue bawa mereka pada Kristus. Iya. Gitu. Nah jadi maksudnya gue menyebut lu sebagai orang yang independen. Independen. Karena lu orang yang sangat sedikit. Satu dari sedikit orang yang gue melihat hubungan dengan Tuhan tuh independen. Independen itu bukan berarti mau sok-sok independen, bukan. Tapi lu punya sebuah perjalanan yang langsung lu berelasi dengan Tuhan. Dan gue hargai originalitasnya itu gue hargai. Otentiknya itu gue hargai. Jadi bukan berarti gini sekali lagi teman-teman. Bukan berarti kalau gitu gak usah bersandar pada siapa-siapa. Bukan. Kita sebagai proses pendewasaan tuh kita harus bersandar dulu kan. Iya. Pelan-pelan baru kita belajar lagi. Iya. Dan bahayanya kalau orang sampai tua, dia akan selalu bersandar apa benar dan salahnya pada papanya, itu bahaya. Iya. Karena harusnya dia bisa berdiri independen. Betul. Juga. Dan mengambil kebaikan-kebaikan dari papanya dan kemudian dikembangkan dengan lebih baik lagi. Betul banget. Iya itu. Jadi, sorry. Ya nggak apa-apa, lanjut. Jadi gue melihat lo adalah orang yang sejak awal kali kita interaksi, gue amati perjalanan spiritualitas lu, gue bilang ini orang menarik. Menarik karena apa? Karena orang ini punya sebuah perjalanan hidup hari-hari yang, makanya gue bisa ngerti lu bilang, bermakna hidup gue sekarang. Oh, iya. Karena lu berjalan dalam sebuah perjalanan dengan Tuhan, dalam hati lu yang itu menarik sekali. Dia tidak ada pada rumus 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Nah, Bisa macam-macam. jadi pendahuluan gue itu mau mengarah pada pertanyaan pamungkas ini. Apa yang bikin lu mau datang ke sini? Lu bilang tadi, gue merasa gue mesti datang aja. Apa? Saya nggak tahu jawabannya. Jelasin dong. Saya belum tahu jawabannya, cuma ada dorongan saya datang ke sini. Yang pasti, gue harus sampaikan ini kepada semua yang nonton di sini. Tuhan sayang kalian semua, apapun agamamu. Yes. God loves you so much. Buat kalian semua yang nonton, stop blaming what happened on the past. Apapun ceritanya, it's going to be a beautiful story ketika kalian akhirnya bisa membawa diri kalian keluar dari kegelapan yang kalian sekarang alami. Karena Tuhan itu terang, dan sedikit terang dari Dia, kalian akan bisa temukan ketika kalian menyadari bahwa seburuk apapun kalian melihat diri kalian, kalian berharga. Itu aja. Mungkin itu. Habis ini kalau gue kakak udah bisa calling ini sekarang. Oh, apa itu maksudnya? Calling maksudnya tantangan. Gue tuh sering banget diajak-ajak yang acara begitu gue tolak bro. Iya. Karena gue itu nggak mau terjebak dengan ego rohani gue. Karena kan memang enak ya kelihatan pinter dan pengetahuan spiritual tinggi. Cuma gue pikir-pikir mau gue bawa kemana? Gue kan males punya umat. Capek kalau punya umat ntar gue bodoh-bodohin mereka ngikut lagi gitu. Tapi gue suka itu. Tetaplah jadi orang yang berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Thank you, Koden. Terima kasih banyak. Thank you so much. Nice to talk with you. Thank you so much. Dan lucu-lucuan aja. Kita tanya Koden, lu mau sediain apa? Anyway, bukan lu yang jawab sih, tapi asisten ya. Tapi gue tahu itu kan penggambaran kebiasaan lu. Sediain gorengan katanya. Minyak memang buruk, sedikit perlu. Thank you teman-teman sudah menyaksikan ini. So gue nggak tahu nanti akan jadi kayak gimana, tapi ini blessing banget buat gue. It's a bless for me too. It's a bless for all of us. God bless you teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.